Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua yang diberkati oleh kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita dipelihara sama Tuhan, Senin minggu yang kedua saudara ya. Dan pagi ini sudah 12 Agustus. Tinggal 5 hari lagi adalah hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Semua karena anugerah Tuhan. Dan tepat pula itu adalah ulang tahun saya, usia 58 tahun, 68 tahun. Dari sejak kelahiran saya 17 Agustus 1956 dilahirkan Tuhan ada di bumi Indonesia tercinta. Sampai detik ini saya dipelihara sama Tuhan, karena saya berada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memilih saya sebagai hamba Tuhan. Dari sejak awal Tuhan panggil saya anak seorang hamba Tuhan di kandungan ibu yang saya cintai, Papi Mami almarhum. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada almarhum Papi Mami yang sudah melahirkan saya, sudah menjadi anak hamba Tuhan dan menjadi hamba Tuhan sampai detik ini. Dan saya mau lalu dekat dengan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau baca Yosua 25 ayat 1 sampai 16. Rutin Bapak Ibu, kemarin kita baca Yosua pasal 24, sekarang pasal 25 1 sampai 16. Besok ayat 17 sampai yang terakhir. Dan setelah Yosua, besok lusa kita baca kitab Hakim-Hakim. Terus berurutan Bapak Ibu, kita lakukan dengan setia. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita ikuti dengan setia. Bukan kita mau seenaknya sendiri sesuai dengan selera kita. Tidak. Kita mau hidup sesuai dengan selera Tuhan, bukan selera di kita. Bukan mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Sebab kita dari Tuhan seperti seorang anak yang cinta hormat sama orang tua, mau selalu nurut apa yang nasihat orang tua. Ya, semua adik-adik, anak-anak semua mari nuruti orang tua, karena orang tua itu berasal dari Tuhan. Kita semua berasal dari Tuhan, dan sumber kehidupan kita dekat dengan Yesus. Hanya Dia satu-satunya, tidak yang lain, hanya Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dia pemegang kesempurnaan, pemegang segala galanya, maha kuasa, yang menciptakan segala galanya. Di luar Dia kita hancur, di luar Tuhan kita kesasar, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau dekat dengan Yesus, hidupmu tidak akan goyah, karena Dia gunung batu keselamatanku. Amin. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin, haleluya. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Bapakku yang di surga, itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hanya Dialah Tuhan Yesus, sumber kekuatanku. Amin. Marilah kita semua percaya, dekat setia cinta Tuhan Yesus, hidupmu selalu ada damai sejahtera. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Tuhan Yesus saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, haleluya. Ada Allah, ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
hanya Dia gunung batuku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman-Mu. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di dalam tangan-Mu Bapa. Pegang kendali hidupku. Haleluya. Tuntunnya Roh Kudus di dalam kuasa firman Tuhan. Kami percaya pagi ini semua anak kami dengan firman-Mu diberkati sama Tuhan. Ya sekialah menghormati ya sangka. Hanya dekat dengan Engkau Bapa, tidak ada yang lain dalam hidup kami, hanya Yesus, Yesus. Sesuai dengan firman-Mu Kolose pasal 3:10, biar hidupku diperbarui terus menerus, supaya kami menjadi sesuai dengan gambaran hali kami, serupa dengan Kristus. Kami melangkah di dalam karakter ilahi, karakter Kristus di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, itulah juru selamatku. Ku bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Amin. Haleluya. Spontanitas, saya digerakkan Roh Kudus, selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat hari yang indah. Hari-hari menjadi indah kalau kehidupan kita bersama Yesus. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan pernah saudara keluar dari aturan Tuhan. Tapi mari kita mau selalu berada di dalam firman Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Bawa aku Bapa selalu berjalan di dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan pagi ini, Mazmur 62:6, 7 dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya ku tenang. Allah saya ganti dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Pada Tuhan Yesus ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Pagi yang indah ini saya selalu dipelihara sama Tuhan. Istirahat bisa tidur dengan tenang. Langsung bangun itu tidur efektif kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Saya padahal tidur tidak lama, saudara. Saya kan tidurnya pagi, saudara, karena selalu membacakan firman Tuhan. YouTube, doa pagi, rutin pagi malam, komit dengan Tuhan, itu atas izin Tuhan. Karena saya selalu ingin menjadi hamba Tuhan. Makin hari makin dibentuk oleh karakter, menjadi karakter Kristus. Serupa dengan Kristus. Ini penting, saudara. Kita di dunia ini hanya sekali.
Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan waktu-waktu dibuang untuk hal yang sia-sia. Pergunakan setiap waktu untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Tuntun Tuhan. Pimpin hidupku Bapa. Sebab kita masih manusia daging. Tiap hari, tiap saat kita ketemu dengan interaksi dengan manusia. Manusia berdosa. Kita semua dalam manusia berdosa. Tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita menjadi benar hanya oleh Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Oh, terima kasih kepada Tuhan, semua anugerah Tuhan. Mari saya membaca firman Tuhan. Haleluya, Yesus yang sangat kucintai. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya dia satu-satunya. Oh, haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan. Kitab Yosua fase terakhir, fase 24 Bapak ya. Karena setelah selesai fase 24 berakhir Yosua, kita baca kitab Hakimat. Oh, kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai pelayanan saya bersama Bapak Ibu. Bisa baca Alkitab rutin dari kitab Kejadian. Sekarang sudah saya Yosua, terus saya melakukan dan rutin setia sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Saya tidak pernah bolong, saya tidak pernah absen. Saudara cari, tiap hari pasti ada. Nanti malam ada, besok pagi, besok malam. Terus sampai Yesus datang. Saya komitmen dengan Tuhan, Tuhan. Atas izin Engkau, atas perkenanan Tuhan. Bukan kuat gagah saya, ya sikialah makramaturi, ya sakalama. Oh, sakayambat etlam. Bukan kuat gagah manusia, kita bisa menjadi hamba Tuhan. Bisa punya gereja besar. Kita betul-betul sama Tuhan menjadi orang terhormat. Itu bukan karena kita hebat. Ingat saudara, Bapak Ibu hamba Tuhan, mari. Saya sama-sama hamba Tuhan kan. Kita sama anak Tuhan. Kita merendahkan hati, datang pada ucapan syukur Tuhan. Syukur, syukur. Ya sekialah maka. Semakan anugerah Tuhan dan hiduplah berendah hati. Maka dipakai Tuhan makin maju, makin rendah hati. Bukan makin sombong, bukan makin menyimpang. Tapi makin rendah hati di hadapan Tuhan. Makin takut akan Tuhan. Karena saudara bisa besar, itu karena Tuhan yang besar. Ingat saudara, kita tidak yang besar. Tapi kalau saudara ingin tahu, oh saya bisa diberkati luar biasa. Menjadi hamba Tuhan terkenal. Atau pengusaha yang terkenal. Ataupun profesi apapun saya bisa berhasil dalam karir. Ingat itu. Itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita. Karena dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak pernah berhenti katakan, oh Yesus. Yosua pasal 24 ayat 1 saya membaca. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel. Para kepalanya. Para hakimnya. Dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Semua dipanggil sama Yosua. Karena Yosua tahu bahwa sebentar lagi dia akan dipanggil Tuhan. Dan semua akan dikasih tahu Yosua sebagai hamba Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah ini saudara, kalau saudara membaca Terah, Kejadian fase 11, Kejadian fase 12. Terah punya anak, Abraham, Nahor, dan Haran saudara ya. Tapi dipanggil Tuhan Abraham ya. Tidak ada karena Haran mati ya. Haran meninggal saudara. Tapi Abraham panggil Tuhan. Kejadian 12 itu. Tapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak pada ini. Kalau Tuhan panggil Abraham, diberkati. Pokoknya kalau kita sama Tuhan, tidak usah. Tapi kita bukan mencari nomor satu berkat, tapi cari Tuhan Yesus, sumber segala berkat ya. Salah kalau saudara cari berkat dulu, salah. Cari Tuhan Yesus, karena dia sumber segala berkat. Mohon maaf. Saya kesel kalau sudah saya semangat. Ya tenggorokan saya langsung semangat, saya spontan itu. Karena saya cinta Tuhan. Dan dalam nama tidak akan batu lagi. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Ini anak Ishak sudah ada, Yakub dan Esau, kembar. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menoleh Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kata kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut terbang. Jadi Yosua cerita masa lalu saya. Karena dari saat ini kita perlu tahu kisah rohani sama. Bangsa Israel jasmani keluar dari Mesir, kehidupan dunia. Mesir keluar, Tuhan tidak mau ada di Mesir.
tapi Tuhan mau di dalam tanah yang Tuhan jadikan. Demikian kehidupan kita. Suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan tidak mau selamanya dunia akan lenyap, dunia akan hancur. Dunia makin tambah dosa, makin tambah jahat, berita-berita televisi. Makin jahat manusia itu. Tidak takut akan Tuhan, tapi urusan mereka. Tuhan sudah panggil pilih kita, mari kita mau ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, kita mau keluar dari dunia masuk dalam kerajaan surga. Yang ketujuh, sebab itu bertindak mereka kepada Tuhan, maka didekannya gelap nyata antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkan air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Coba kita lihat, coba. Perjalanan bangsa Israel selalu disertai Tuhan. Keluar Mesir, lihat laut Teberau. Di dalam waktu di Mesir, Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya. Nyata ada penyertaan Tuhan. Setelah keluar dari perahu, Tuhan senantiasa menyertai. Dikasih mana, semua makan semua. Ya, semua sama Tuhan dicukupi, saudara. Luar biasa. Dan berperang ketemu dengan waktu ini, saudara. Waktu perang dengan Ai, perang dengan Yeriko, ada yang menang, dipimpin oleh Yosua. Sampai lawan ini Raja 5, saudara. Kalau kita baca yang kemarin sudah kita baca. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Itu Balak bin Sipor ayat 8 ayat 9. Raja Moab bangkit berperang melawan Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki mereka kamu. Tapi ku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikian aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperang melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Filisti, orang Kanan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tapi mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga aku melepaskan tabuan mendalui kamu, dan binatang-binatang menghalau mereka daripanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula panah. Lihat ini. Sesungguhnya bukan oleh kekuatan kita. Bapak Ibu sampai saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, ini feedbacknya kepada kita. Firman Allah cerita histori Israel, tapi dikaitkan dengan kehidupan kita supaya kita sadar sama dengan kehidupan kita. Apapun yang kita alami itu semua karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Seperti dalam Roma 8:8, segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap hari, tiap saat Tuhan kontrol dalam kehidupan. Maka kalau Tuhan kendalikan, jangan pernah keluar dari jalur Tuhan. Binasa kita, hancur, gagal. Banyak orang gagal karena apa? Karena tidak mengendalikan Tuhan. Dia keluar dari jalurnya Tuhan, keluar firman Allah. Tapi kita mau berada di dalam jalur Tuhan. Ayat 13. Demikian kuberikan kamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah, dan kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Hanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Bangun pagi, jangan berpikir lain, tapi berdoa dulu sama Tuhan, menyembah sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seperti pagi ini, kita sebelum melakukan aktivitas kantor, aktivitas apapun juga, dekat dengan Tuhan, dengar firman Tuhan. Kita mau banyak dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 15, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa yang kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah sebagai Efrat, atau orang-orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini komitmen dari Yosua. Tapi menjadi komitmen kita bersama. Mari, saya pribadi bersama keluarga saya tetap beribadah mencari Tuhan. Karena apa, saudara? Ayat 16 yang terakhir. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini adalah pagi yang indah kalau kita datang kepada Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Kata firman Tuhan kemarin saya baca, Yosua pasal 23 ayat 14, tidak ada satupun berkat Tuhan yang tidak terpenuhi. Janji Tuhan semua sudah dipenuhi. Kalau itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa. Kopi dengan Tuhan. Biar hari ini Tuhan, hidupku selalu dipimpin Roh Kudus dan selaras dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena semua yang kita terima dari Tuhan Yesus indah dan sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.